Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang kita akan membahas kembali terkait dengan paralegal kepailitan. Kalau kita lihat dulu kepailitan itu apa, maka dijelaskan bahwa kepailitan itu merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dan dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini adalah pengadilan niaga. Dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya atau harta debitur dapat juga dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, jadi juga dapat diartikan bahwasanya suatu keadaan debitur dalam keadaan berhenti membayar utang karena tidak mampu. Nah, atau yang dikenal dengan bahasa sehari-hari pailit itu yaitu bangkrut. Nah, menurut undang-undang kepailitan adalah sita umum. Ya, arti daripada kepailitan itu adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas yang terdapat di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Juga kalau berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur yang mempunyai dua atau kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Nah, yang sejatinya adalah bagian dari hukum perdata yang kepailitan ini. Namun beberapa kasus kepailitan dapat menjadi masalah pidana. Kenapa? Karena kadang-kadang seorang kurator ini atau kurator kepailitan ini yang bertanggung jawab dalam mengurus dan mendata kasus kepailitan diposisikan sebagai tergugat dan dituduh melakukan tindak pidana, atau bisa jadi di dalam proses penanganan kasus tersebut melakukan sesuatu tindak pidana, bisa mendapatkan sogokan atau bisa merampas hak antara kedua belah pihak. Jadi kalau memang antara kedua belah pihak yang pailit dan kreditur dan debitur itu sebenarnya tidak ada masalah, tetapi di mana titik sehingga ada yang namanya suatu tindak pidana di situ adalah yaitu kurator atau yang akan mengurus dan menangani kasus ini. Menurut pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan sebagai berikut: segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru terhadap Undang-Undang Kepailitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 98 ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Dan juga di pasal 1132, karena di pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata ini merupakan dasar hukum dari kepailitan. Dan di pasal 1132 ini KUH Perdata ini berbunyi, kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutamakan padanya. Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Nah, jadi semua harta kekayaan debitur menjadi jaminan pembayaran utang ketika pailit. Ada juga syarat-syarat untuk permohonan pernyataan pailit ini. Di dalam pasal 8 ayat 1 UUK PKPU, yaitu syarat untuk dapat mengajukan permohonan pailit adalah sebagaimana pada pasal 2 ayat 1, debitur mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu
dan dapat ditagih seperti yang sudah saya sampaikan di atas tadi. Dan di pasal 8 permohonan pernyataan pilot harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana. Sumber hukum di dalam Undang-Undang Kepilotan ini adalah Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilotan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kemudian putusan MK atau Mahkamah Konstitusi Nomor 071 PUU Datar 2 2004 dan putusan MK 00102 PU 2005. Terima kasih, salam keadilan.